Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Yusuf Santri TBI Channel sedang berkunjung ke alumni Tebu Ireng tahun 93 dan sahabat namanya lebih terkenal kalau di pondok Soleh Pelat, dan ini salah satu adalah prestasi perjuangan beliau, dan sebentar lagi saya akan ketemu dengan beliaunya di ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Soleh, luar biasa. Assalamualaikum Mas Soleh dan sahabat Santri TBI Channel. Hari ini saya akan mewawancarai santri Mbah Hasim yang alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng tahun 93. Banyak orang yang banyak terkesima. Dulu katanya kalau di Pondok Pesantren, menurut kononnya beliau itu adalah pendiam, hanya berkegiatan ngaji, tidak aktivis di pondok. Nah, tapi hari ini banyak prestasi-prestasi yang diangkat oleh beliau. Salah satunya adalah banyak orang berubah nasibnya gara-gara ada suara terbanyak berkat beliau tahun 2009 gugatnya berhasil. Tapi ada banyak sisi perjalanan dari santri jadi politisi, aktivis, politisi, bahkan pernah dipenjara. Ini saya ingin tahu gimana ceritanya waktu di pondok pesantren ini, jenengan. Terima kasih Cak Ucup. Saya masuk di Tebu Ireng sekitar tahun 89, keluar tahun berapa ya? 94. Seingat saya itu, jadi hampir 6 tahun mondok di situ. Sanawiyah 3 tahun, aliyah 2 tahun, kelas 3-nya baru saya sekolah di rumah. Tetapi yang saya ingat dulu ada Pak Karto yang ngajar ilmu sorof. Sanawiyah dan aliyah fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa'huwa fa'ilun wadaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Itu sampai sekarang masih melekat dan masih melekat. Luar biasa, jangan diragukan kitabnya juga ini. Nggak bisa kalau saya. Pokoknya fa'ala itu ya yang set-set itu selalu kabeh, tapi yang sampai sekarang masih ingat ya yang paling awal itu. Terus ada beberapa guru-guru juga yang saya masih ingat. Ada Kiai Ishaq Latif yang dia juga ngajar sanawiyah. Terus dia kalau setiap malam kita ngaji dulu di sanawiyah itu, kalau malam ngajinya terus pindah di aula depan itu. Tetapi saya menjelang 1 tahun menjelang keluar dari pesantren Tebu Ireng, alhamdulillah saya masih ingat setiap malam itu ke makam Mbah Hasim ya. Ke makam Mbah Hasim, di mana itu kan kita sebagai santri punya keyakinan menghadapi kesulitan apapun, sulit menghafal, itu harus kirim Fatihah wasilah dulu ke Mbah Hasim, ngapalin di sini. Nah, itu makan cepet hafal. Maka 1 tahun menjelang boyong, saya setiap malam itu di situ. Dan alhamdulillah setelah keluar dari Tebu Ireng, saya kuliah di FISIP Universitas Wijaya Kusuma 2 tahun, tiba-tiba demo-demo,
terus masuk penjara. Waktu dituduh subversif. Bahkan saya Dita ada Budiman yang di Jakarta. Bahkan saya masih ingat dulu masih zamannya Pak Ut masih hidup, kedatangan tamu Sarwan Hamid. Sarwan Hamid itu dulu Kasospol. Kakak Sospol ya. Pusat Kasospol pusat legend waktu itu menyampaikan kalau ada santri Tebu Ireng itu yang notabene entah PKI, pokoknya ikut OTB, organisasi tanpa bentuk kan dulu kan ada singkatannya. Jadi saya sudah kenyang kalau soal tuduhan-tuduhan PKI macam-macam, tetapi saya tetap tidak putus asa karena saya meyakini apa yang kita perjuangkan bukan sesuatu yang melanggar hukum, bukan melanggar agama. Akhirnya kita diputus tuntutan 5 tahun, putusan 4 tahun, saya menjalani 2 tahun. 2 tahun 11 hari di dalam penjara itu karena saya mendapatkan amnesti dari Presiden Habibie sebab Pak Harto kan jatuh. Ini kan bulan Mei. Tanggal 21 Mei. Sekarang ini 21 Mei ini. 21 Mei. Jadi wawancara ini tepat sebenarnya. Tepat sekali. Momentum saya nggak sengaja beberapa kali saya menunda beberapa kali ajakan dari Cak Ucup, tapi kok dilala. Pas 21 Mei wawancara dan itu adalah bertepatan dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Soeharto itu. Terus 2 bulan kemudian 21 Mei tahun 98 saya dibebaskan oleh pemerintah jam 12 malam dari penjara Kalisosok. Dan waktu saya sidang-sidang itu kebetulan Cak Ucup yang bela itu pengacaranya adalah Adnan Buyung Nasution. Ada Pak Tri Mulyadi Suryadi, ada Bambang Wijayanto mantan komisioner KPK, juga ada almarhum Munir salah satunya yang meninggal di atas pesawat dari Jakarta Singapura Amsterdam itu. Nah, orang-orang inilah yang memotivasi secara tidak langsung saya seneng dengan dunia hukum. Makanya yang awalnya pengen jadi politisi. Pokoknya pengennya jadi anggota DPR. Biar cepat kaya. Nah, tidak ada keinginan, tidak ada terbersit untuk menggeluti dunia hukum. Tapi karena masuk penjara itu, setelah keluar nadar, pokoknya keluar penjara saya mau sekolah hukum. Ya sudah, sekolah hukum 3 tahun selesai, jadilah pengacara. Cak Soleh sempat teman-teman di pesantren dulu, semua kan tabu dengan yang namanya organisasi, namanya politik itu PRD. Nah, saya juga sempat diajak kan PRD, karena ex-PRD ideologinya sangat berbeda dengan selazimnya seorang santri masuk di PRD. Apa motivasi ketika di PRD itu? Banyak yang tidak paham seakan-akan kalau PRD itu dianggap komunis. Padahal tokoh-tokoh PRD itu banyak yang latar belakangnya itu agama. Contoh Faisal Reza yang sekarang menjadi ketua Komisi 7 PKB itu adalah PRD dan pernah diculik juga. Ada Andi Arief yang di Demokrat itu anak tokoh NU di Lampung. Jadi sebenarnya tidak benar juga kalau kita itu dianggap kita nggak komunis, tapi kalau bahwa organisasi ini pemberani revolusioner karena sebelum ada orang bicara pencabutan dui fungsi ABRI, kita sudah menggelorakan itu. Ketika dulu zaman Orde Baru hanya ada 3 partai politik, 1 Golkar, PDI dan P3, kita sudah menggelorakan supaya ada multi partai seperti sekarang. Jadi sebenarnya ini ada organisasi anak-anak muda yang pemberani, itu aja menurut saya. Yang cukup menarik lagi ketika terjun ke dunia pengacara, banyak sisi-sisi yang membuat orang itu tergugah. Banyak tadi saya juga membaca bagaimana bersama dengan PCNU Kota Surabaya menggugat salah satu partai, termasuk yang paling fenomenal itu adalah terkait masalah di 2009 itu ada suara terbanyak, sehingga banyak orang yang nasibnya tidak baik menjadi baik gitu. Ini kan yang menarik bagi kita itu.
Apa motivasi ketika jadi pengacara itu? Lebih banyak saya melihat bahwa Cak Soleh itu pada sisi kemanusiaan, lebih sisi kemanusiaan sosial daripada pada sisi yang pragmatis ada materi untuk sebagai lahan pekerja. Tapi ini pengacara menjadi lahan perjuangan. Ya Ucup, banyak orang yang mengatakan saya ini banyak musuhnya. Cak Soleh itu kalau ngomong nggak diatur. Wah, pokoknya tetek gitu loh. Padahal menurut saya dari dulu sejak di Tebuireng dikenal pendiam. Memang sampai sekarang sebenarnya pendiam. Tetapi latar belakang di pesantren itu kan kita dilatih organisasi. Saya dulu aktif di Putra Delta. Di Komplek I itu juga kan dulu ada seminggu sekali itu ada organisasi Jamiah itu lomba pidato mesti menang saya. Di komplek itu menang, di organisasi daerah itu juga selalu menang. Artinya apa? Di pesantren ketika santri-santri itu diajari berorganisasi, sebenarnya itu adalah cikal bakal membentuk karakter pada saat dia keluar dari pesantren. Dan menurut saya pada saat mahasiswa saya aktif di organisasi, aktif membantu masyarakat, itu tidak lepas dari dunia pesantren tadi, karena memang sudah diajari. Dan itulah kelebihan Tebuireng. Tidak hanya santri itu belajar kitab, tapi santri itu rata-rata banyak berkecimpung di dunia organisasi. Maka ketika dia mahasiswa turun ke masyarakat, ya wis apa ya, bukan segojangan. Artinya ya sudah, itu memang kehidupan di pesantren memang seperti itu. Dan saya memang karena dulu pernah di penjara, sebelum di penjara itu juga banyak membantu masyarakat, dan setelah jadi lawyer, jadi pengacara ini juga ya memang membantu banyak lah. Tidak hanya soal suara terbanyak tadi di dalam pemilu yang fenomenal di tingkat nasional, tetapi saya ini banyak juga memenangkan gugatan yang itu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan publik. Misalnya ada dulu kasus kalau kita bayar pajak STNK itu ada kewajiban biaya pengesahan, harus bayar. Wong kita ini sudah bayar pajak, untuk disahkan itu harus keluar duit lagi. Itu pun kita yang menggugat, akhirnya dikabulkan, sekarang tidak perlu bayar. Teman-teman misalnya terkait BPJS. BPJS tiba-tiba dinaikkan 2 tahun yang lalu oleh Pak Jokowi, kita yang menggugat dikabulkan, akhirnya turun lagi BPJS, tapi setelah menang dinaikkan lagi oleh Presiden. Juga ada terkait dengan taksi online. Itu juga kita yang membantu, yang awalnya berkewajiban harus pasang stiker A, B, C, D, macam-macam. Karena mereka minta tolong, ya kita bantu, alhamdulillah menang. Jadi saya orang yang tidak menutup diri bahwa di dalam menjalankan profesi advokat, kadang profesional. Ketemu wong sugih, ketemu orang-orang yang mampu, ya saya profesional, bisa mahal. Tapi kalau setengah mampu ya setengah mahal. Tapi kalau tidak mampu, bahkan saya yang membiayai sendiri, itu sudah biasa kan gitu. Bila perlu Cak Ucup punya masalah, misalnya digugat sama istri, misalnya ya kita siap bantu, nggak ada masalah. Mudah-mudahan aja istri tidak menggugat. Ini luar biasa sahabat Santri TBI Channel, bahwa beliau Cak Soleh tadi sudah banyak bercerita. Itu adalah tidak lain, semua adalah keberkahan dari Pondok Pesantren Tebuireng, dan rajin ziarah kepada Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari dan para waliullah yang ada di Makom. Mungkin ada pesan kepada alumni Tebuireng yang sekarang yang belajar maupun alumni tentang bagaimana kita untuk mengejar keberkahan ini. Monggo. Saya tambahin sedikit sebelum ini pesan ya. Saya ini selama Gus Dur jadi presiden beberapa kali bikin acara dengan Gus Dur. Bahkan jarak berdekatan itu mungkin tidak sampai 5 meter. Sangat dekat, tapi saya tidak pernah salaman. Tapi jangan lupa pada saat masih di Tebuireng, Gus Dur itu suka datang pada malam hari. Dan itu dibopong, ada yang bawa senter, dan itu kalau ada tahu Gus Dur datang, itu santri akan teriak-teriak, maka kita berebut salaman. Dan itu sering saya. Artinya apa? Tawaduk, menghormati kepada Duliyah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, yang itu tidak pernah hilang.
siapapun lah, dengan yang sekarang cucu-cucunya yang lain pun saya tetap menaruh hormat, karena bagi kita barokahnya itu besar dari Tebu Ireng. Nah, pesan saya kepada santri, pesan saya kepada teman-teman alumni Cak Ucup, tidak boleh berkecil hati, karena saya melihat banyak juga alumni Tebu Ireng itu yang nasibnya masih belum berada. Artinya nek dia menginyung sepok sawang nih ya. Artinya masih di tingkatan bawah. Tetapi tetap tidak boleh berkecil hati, harus yakin terhadap barokahnya Mbah Hasim. Tidak boleh lupa sering ziarah ke Tebu Ireng, kan begitu loh. Dengan begitu menurut saya, maka jalannya itu akan terbuka lebar. Orang Cak Ucup kalau melihat saya itu kan banyak yang tidak tahu kalau saya itu santri Tebu Ireng. Banyak yang nggak tahu. Malah saya itu dianggap wah wong wis modernis, karena saya tidak pernah menunjukkan. Saya itu contoh begini. Saya tidak pernah nulis di medsos terkait ke Mekah. Banyak orang yang tidak tahu saya 12 kali ke Mekah. Kan gitu loh. Haji juga sudah 2 kali, banyak yang nggak tahu itu. Saya juga sama. Tapi bagi saya yang penting benar, santrinya tetap melekat. Ya, atau jiwa pejuang Islamnya itu tetap melekat, itu yang paling penting. Ya. Terima kasih, dan mungkin nanti selanjutnya akan ada para alumni yang lain. Kita akan insya Allah juga akan berkunjung pada alumni yang luar biasa, dan terima kasih waktunya Cak Soleh. Makasih, mudah-mudahan berkah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.